Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohyana Felisa Utami dengan NIM 1401421237 akan mempresentasikan tugas hasil wawancara Technopreneurship dengan dosen pengampu Bapak Farid Ahmadi, Eskom, Mkom, PhD. Pengusaha yang saya wawancara itu bernama Mbak Ririn dengan membuka warung soto Mbak Ririn. Latar belakang dan cara memulai usahanya yaitu Mbak Ririn memulai usaha karena suami meninggal, sedangkan anak-anaknya masih kecil dan perlu bersekolah. Dapat dikatakan faktor utamanya adalah ekonomi. Usaha yang dipilih Mbak Ririn yaitu membuka warung soto. Karena beliau bisa memasak apa saja, produk yang dijual tidak hanya soto, tetapi ada juga seblak, ayam geprek, dan jus buah. Mbak Ririn memulai usahanya dengan mengontrak sebuah kios di tepi jalan untuk dijadikan warung. Waktu awal warung dibuka, sudah ramai pembeli sampai pernah tutup jam 2 pagi. Akan tetapi pandemi melanda sehingga warungnya mulai sepi dan Mbak Ririn memutuskan untuk memindahkan warungnya di depan rumah. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Mbak Ririn yaitu strategi pemasaran digital dan non-digital. Strategi pemasaran digital yang digunakan adalah dengan memasukkan produk ke aplikasi GoFood, ShopeeFood, dan GrabFood. Mbak Ririn juga sering mengadakan promo setiap Jumat di ShopeeFood untuk menarik minat pembeli. Strategi pemasaran non-digital berupa testimoni dari mulut ke mulut. Orang yang sudah pernah mencoba produk dari Mbak Ririn menceritakan produknya kepada orang-orang yang belum pernah mencoba. Hal ini dapat membuat orang merasa ingin membelinya. Untuk omset, Mbak Ririn mengatakan kira-kira 500.000 sampai 1 juta per hari. Pemasukan terbesar berasal dari aplikasi ShopeeFood. Omset yang diperoleh per hari kira-kira 500.000, jika ditambah dengan ShopeeFood dan aplikasi lain dapat mencapai 1 juta per hari. Untuk kendala yang dihadapi, kendala yang pertama yaitu keteteran atau kewalahan. Warung Mbak Ririn sempat tutup 1 bulan karena kondisinya sakit. Hal ini dikarenakan Mbak Ririn bekerja full sendirian sampai pukul 2 pagi. Ia sudah pernah merekrut karyawan, akan tetapi para pelanggan sempat komplain karena rasa masakan yang berbeda sehingga tidak lagi mempekerjakan karyawan. Yang kedua, rating di aplikasi menurun. Karena sempat tutup 1 bulan, rating warung Mbak Ririn di aplikasi online menurun sehingga warungnya mulai sepi. Terlebih lagi sudah pindah lokasi di dalam perumahan sehingga jangkauannya tidak luas. Tips untuk mahasiswa yang akan memulai usaha, yang pertama harus ditekuni betul-betul. Ketika memulai usaha harus ditekuni dan rajin. Kalau ingin menjual produk atau membuka warung, sebisa mungkin buka sesuai jadwal, jangan buka tutup sesuai keinginan sendiri. Karena ketika ada konsumen yang ingin membeli dan warung kita sering buka tutup, konsumen tersebut akan malas kembali ke tempat usaha kita. Yang kedua, merekrut karyawan. Tidak perlu banyak-banyak untuk memulai usaha, cukup 1 saja. Hal ini diperlukan agar apabila salah satu dari pemilik ataupun karyawan sakit, usaha kita tetap buka sehingga tidak terjadi buka tutup yang tidak sesuai jadwal. Yang ketiga, bersyukur. Berapapun hasilnya yang didapat harus disyukuri. Yang keempat, melakukan promosi secara online, misalnya dengan mendaftarkan produk ke ShopeeFood, GoFood, dan GrabFood. Berikut ini dokumentasi dari wawancara kemarin. Selanjutnya, tokoh pengusaha nasional Ciputra. Ciputra, pemilik nama Cie Chin Huan alias Pak Ci, lahir di Parigi, Sulawesi Tengah, 24 Agustus 1931. Sejak kecil ia merasakan kesulitan dan kepahitan dalam hidupnya saat ayahnya Ci Sempo ditangkap oleh pasukan tak dikenal. Ketika remaja, ia bersekolah di SMP dan SMA Frater Don Bosco di Manado, Sulawesi Utara. Kemudian dia berpindah ke Pulau Jawa dan melanjutkan kuliah di jurusan Arsitek Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat. Perjalanan bisnis Ciputra dirintis sekitar tahun 1957, sejak ia masih menjadi mahasiswa semester 4. Bersama 3 orang temannya, ia mendirikan usaha konsultan arsitek bangunan. Setelah mendapat gelar insinyur pada 1960, ia pindah ke Jakarta.
Setelah pindah ke Jakarta, kesuksesan Ciputra dan rekan lainnya mulai terlihat, mulai dari pendirian PT Pembangun Jaya, Taman Impian Ancol, sampai kawasan hunian elit real estate pertama di Indonesia. Cara mengelola usaha menurut Ciputra yang pertama, barang tidak harus baru. Barang atau jasa yang ditawarkan itu tidak harus baru, tetapi yang lebih penting adalah unik. Dengan keunikan ini, orang akan melihat apa yang kita tawarkan dan orang akan tertarik untuk membeli. Yang ketiga, menciptakan brand sendiri, membuat merek yang khas dan gampang diingat oleh konsumen. Dengan merek yang gampang diingat, pembeli juga akan gampang mengingatnya dan selalu ingin untuk membeli. Yang ketiga, memasarkan secara online. Sekarang ini sudah banyak bisnis dunia maya. Dengan cara ini, produk atau jasa bisa langsung tersebar ke pelosok. Yang terakhir, meninggalkan cara konvensional. Dengan memakai agen, di sini bisa saja barang atau jasa itu dijual melalui agen-agen penjualan. Ini akan lebih cepat penjualan bisnis. Cabang dan eksistensi. Sampai saat ini Perseroan telah mengembangkan lebih dari 76 proyek, mulai dari kawasan perumahan, apartemen, perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga lapangan golf yang tersebar di 33 kota di seluruh Indonesia. Dengan portofolio dan kepemilikan lahan yang luas, Perseroan telah berhasil meraih kepercayaan masyarakat luas selama lebih dari 3 dekade dan menjadi perusahaan properti yang terkemuka di Indonesia. Untuk omset, PT Ciputra Development Tbk membukukan pendapatan sebesar 8,07 triliun di sepanjang 2020. Di tengah pandemi yang melanda pada tahun lalu tersebut, PT Ciputra Development Tbk mampu meningkatkan pendapatan hingga 6,04% secara tahunan dari 7,61 triliun. Strategi marketing yang digunakan yaitu yang pertama, mengadakan promo. Salah satu contoh promo yaitu Ciputra Internasional mengeluarkan program promo Triple Treats berupa DP 0%, bebas PPN, serta fully furnished. Yang kedua, strategi pemasaran daring. Strategi daring gencar dilakukan akibat adanya pandemi COVID-19. Strategi peluncuran proyek secara virtual diterapkan untuk mengatasi salah satu kendala utama dalam PSBB, yaitu melaksanakan transaksi properti secara fisik. Kemudian cara promosi yang lain dengan sales in-house, agen, klub citra, iklan di media cetak, pameran, dan event khusus. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.